Oke Kak, kita lanjut lagi. Selamat malam. Meskipun suara sebelumnya telah diubah, Yang Mulia dia bukanlah ahli biasa, bagaimana mungkin dia tidak membedakannya dengan suara Yang Ye. Tapi ketika dia melihat ke arah sumber suara itu, tempat itu benar-benar kosong. Tepat ketika dia hendak mencari dengan hati-hati, para Profounders yang pemberontak di samping telah menyerangnya. Profounders pemberontak melonjak tanpa henti ke kota, sementara semakin banyak Half Saints of the Hallowed Grounds bergegas menuju gerbang kota dari segala arah. Pertempuran mengejutkan meletus di dalam kota relikui kuno. Sementara itu, orang yang memulai seluruh pertempuran, Yang Ye, tidak lama berada di area itu. Dia pergi ke teknik pavilion di dalam kota. Dia ingin terus mengumpulkan lebih banyak mayat, tetapi Yang Mulia dia telah memperhatikan kehadirannya. Jadi, jika dia tetap tinggal dan terus mengumpulkan mayat, maka dia pasti akan mati jika dia diperhatikan. Saat dia menatap plakat bertuliskan, Teknik Pavilion, sebuah senyuman muncul di sudut mulut Yang Ye, semua yang ada di sana adalah milikku sekarang. Saat dia berbicara, Yang Ye terhuyung-huyung ke pavilion teknik. Ada 10 teknik Sein Rang dalam teknik pavilion, dan dia tidak pernah melupakannya. Faktanya, dia ingin mendapatkannya untuk waktu yang sangat lama. Sekarang praktis semua Half Saint di kota telah pergi ke pintu masuk kota, bukankah itu hanya memberinya kesempatan terbaik? Jadi, bagaimana mungkin dia bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Yang Ye tidak berhenti sama sekali dan langsung menuju ke lantai 3. Yang Ye menatap teknik daorang di sini, dan kemudian dia melambaikan tangan kanannya. Teknik daorang yang tak terhitung jumlahnya langsung ditempatkan di dalam pagoda primordial. Setelah itu, dia naik ke lantai 4. Yang Ye tertawa dengan ejekan saat dia menatap penghalang cahaya yang menutupi meja giok. Dia melintas ke salah satu dari mereka, dan kemudian dia menikamkan pedangnya ke sana. Penghalang cahaya bergetar hebat sementara retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya, dan kemudian hancur berantakan. Yang Ye mengerutkan kening karena hanya ada 3 gulungan hitam di meja giok. Apakah orang lain mengambilnya? Yang Ye merenung sejenak sebelum dia melambaikan tangan kanannya dan mengambil 3 gulungan itu. Dia secara alami tidak akan melihat teknik apa yang mereka miliki saat ini. Dia melintas ke tingkat 1, dan dia baru saja akan berjalan keluar pintu ketika sebuah suara bergema di telinganya. Kamu Yang Ye, kan Anda benar-benar jenius yang luar biasa dalam Sword Dao. Anda menghancurkan Violet Light Barrier hanya dengan 1 serangan. Anda jauh lebih kuat dari banyak orang tua. Tidak heran Hallowed Grounds menderita begitu banyak kerugian di tangan Anda. Hati Yang Ye bergetar, dan dia berhenti bergerak sebelum berbalik untuk melihat ke arah sumber suara itu. Ada kursi selempang yang terbuat dari bambu di sudut kiri dekat, dan seorang lelaki tua dengan mata agak menyipit diletakkan di atasnya. Rambut lelaki tua itu acak-acakan, pakaiannya compang camping, dan wajahnya dipenuhi keriput dan bulu pendek. Dia tampak sangat tidak terawat. Yang Ye menarik pandangannya, dan kemudian dia melihat keluar pintu dan berkata, aku tidak pernah menyangka bahwa ahli tertinggi sepertimu akan benar-benar bersembunyi di teknik pavilion. Dia tidak memperhatikan lelaki tua itu ketika dia masuk, dan dia masih tidak memperhatikan lelaki tua itu ketika dia pergi. Jelas, kekuatan lelaki tua itu tidak kalah dengan Yang Mulia, dan bahkan mungkin lebih kuat dari Yang Mulia. Karena Yang Ye masih tidak merasakan sedikit pun bahaya yang datang dari lelaki tua itu bahkan sampai sekarang. Itu adalah bagian yang paling menakutkan. Seorang ahli tertinggi, aku hanyalah seorang kakek tua yang akan mencapai akhir umurnya. Aku tidak bermaksud memanggilmu, tapi aku tidak bisa menahan diri pada akhirnya. Jarang bagi seorang jenius untuk muncul di benua yang mendalam, dan akan sangat disayangkan jika Anda mati di sini. Berdasarkan bagaimana Anda bertindak sebelumnya, Anda jelas tidak puas hanya dengan 3 gulungan teknik, dan Anda berniat untuk menuju ke pavilion harta karun dan pavilion teknik budidaya, kan, kata orang tua itu. Yang Ye tidak menyembunyikan niatnya dan mengangguk. Karena dia benar-benar berniat untuk menjarah harta dari Hallowed Grounds. Setiap pavilion memiliki Master Pavilion. Jika Anda pergi ke pavilion lain terlebih dahulu, maka saya kira Anda akan mati atau melarikan diri untuk hidup Anda sekarang, kata orang tua itu. Apakah mereka sangat kuat? Tanya Yang Ye. Orang tua itu berkata, kekuatanmu meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Anda belum mengalami konsolidasi kultivasi Anda melalui waktu, Anda juga belum mencoba merasakan dan memahami dunia, dan Anda bahkan belum memahami Dao Anda sendiri. Semua yang telah Anda pelajari hanyalah hal-hal yang Anda peroleh dari para pendahulu Anda. Meskipun itu memungkinkan Anda menjadi sangat kuat dan bahkan memiliki kemampuan untuk mengatasi ranah kultivasi Anda untuk melakukan pertempuran, Anda masih terlalu lemah jika dibandingkan dengan beberapa orang. Misalnya, saya bisa mengalahkan Anda dengan 1 gerakan dan membunuh Anda dengan gerakan kedua. Apakah kamu percaya itu?
Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak. Mengapa Anda tidak mencobanya? Yang Ye menjawab, Senior, apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak bisa membunuhku dengan 2 gerakan? Orang tua itu membalik telapak tangan kanannya, dan buah muncul di telapak tangannya. Aroma menyegarkan langsung memenuhi udara saat buah muncul di sini, dan hanya aromanya saja yang membuat seluruh tubuh Yang Ye terasa rileks dan segar. Orang tua itu berkata, ini adalah buah roh suci yang diperjuangkan oleh orang-orang itu. Itu milikmu jika aku tidak bisa membunuhmu dengan 2 gerakan. Aku tidak akan membunuhmu jika kamu tidak bisa menahan 2 jurusku, tapi kebetulan aku kekurangan seseorang untuk menuangkan tehku, dan aku merasa kamu sangat cocok untuk pekerjaan itu. Bisakah buah itu benar-benar membantu seseorang mencapai alam setengah sen? Tanya Yang Ye. Orang tua itu menjawab, itu tergantung orangnya. Yang Ye mengangguk dan berkata, saya mengerti. Ayo lakukan. Apakah kamu begitu percaya diri? Tanya orang tua itu. Saya sangat penasaran. Yang Ye melanjutkan, saya ingin tahu bagaimana Anda akan membuat saya merasa putus asa hanya dengan 2 gerakan. Sementara itu, lelaki tua itu perlahan membuka matanya. Tatapannya tenang, dan sama sekali tidak tajam. Dia menatap Yang Ye untuk beberapa saat sebelum dia mengangguk, dan kemudian dia perlahan mengulurkan tangan kanannya ke depan dan membuat gerakan menggenggam ke arah Yang Ye. Dalam sekejap pemandangan di sekitar berubah. Semuanya lenyap dan hanya dia dan lelaki tua itu yang tersisa. Ekspresi Yang Ye berubah, dan itu sangat serius. Dia menatap orang tua itu dan berkata, The Myth of a Domain. Pada saat ini, gelombang menggelora melonjak di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kekuatan domain lain selain domain pedangnya sendiri. Pada saat ini, Yang Ye mengerti sekali lagi bagaimana selalu ada seseorang yang lebih kuat dan lebih besar di dunia. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Ye untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia tidak tahu apa-apa, tapi bagaimanapun, dia merasa ada yang salah dengan domain ini. Sesaat kemudian, Yang Ye menyadari apa yang salah. Domain ini tidak independen, dan telah bergabung dengan dunia dan bergantung pada kekuatan dunia. Sebaliknya, domain pedangnya mandiri, dan tidak bergantung pada kekuatan dunia. Sepertinya kamu sudah menyadarinya. Orang tua itu tiba-tiba berkata, ini bukan domain yang sebenarnya. Itu adalah sesuatu yang saya buat sendiri. Saya menyebutnya domain pseudo meskipun ini bukan domain sebenarnya, itu sama sekali tidak lemah. Kekuatanku akan meningkat 5 kali lipat selama berada dalam jangkauannya, sedangkan kekuatanmu akan menurun 5 kali lipat. Selain itu, kamu juga akan ditekan. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, Yang Ye tiba-tiba merasakan seutas tekanan kuat turun ke atasnya. Rasanya seperti langsung merasakan 10 gunung menekannya, dan itu menyebabkan organ internalnya diambang kehancuran. Untaian niat pedang melonjak dari dalam Yang Ye. Niat pedang peringkat surga tingkat 2 tidak buruk. Sayangnya, itu belum menembus belenggu dao surga sementara domain milikku ini setara dengan dao surga dunia ini. Jadi, niat pedangmu tidak bisa menghancurkannya, kata orang tua itu. Benar saja, Yang Ye merasa bahwa niat pedangnya secara paksa ditekan oleh kekuatan misterius saat meninggalkan tubuhnya. Kami akan menganggap ini sebagai kerugianmu, oke? Tanya orang tua itu. Kamu benar-benar mengejutkanku. Namun, kamu benar-benar meremehkanku jika kamu pikir kamu bisa membuatku mengaku kalah begitu saja. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Yang Ye yang sedikit membungkuk di bawah tekanan kekuatan misterius itu secara bertahap diluruskan. Pada akhirnya, 2 sinar cahaya melonjak dari dalam matanya sebelum sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalam dirinya, dan mereka melonjak di sekelilingnya. Retak. Kedengarannya seperti kaca telah pecah, dan kemudian lingkungan kembali normal. The Sword Domain, itu Sword Domain. Orang tua itu menatap Yang Ye dengan sedikit semangat di matanya. Yang Ye mengangguk. Meskipun dia telah menghancurkan domain lelaki tua itu, dia masih merasakan kekaguman pada lelaki tua itu. Karena dia tidak akan bisa mengatasinya jika dia tidak memahami domain pedang. Niat pedang tingkat surga tingkat 2 dapat menekan setengah orang suci, tetapi niat pedang peringkat surganya ditekan sampai-sampai bahkan tidak bisa menahannya sekarang. Sejak dia memahami maksud pedang, ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu. Yang palsu itu pada akhirnya palsu. Domain melampaui dao surga dan independen di atasnya. Namun milikku berisi dao surga dan telah menyatu dengan dunia. Meski masih kuat, kekuatannya terbatas. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan tampak sedikit lesu karena tertarik. Aku punya 1 gerakan lagi. Apakah Anda yakin ingin menerimanya? Tentu saja, jawab Yang Ye. Orang tua itu berkata, saya dapat melihat bahwa ketika Anda telah menguasai domain pedang, Anda belum sepenuhnya memahami kekuatannya.
Jika serangan saya melampaui jangkauan kemampuan domain pedang Anda, maka Anda akan menderita serangan balik. Anda memiliki sekitar 10 tahun sisa hidup, dan rambut Anda benar-benar putih. Saya kira itu karena Anda secara paksa menggunakan domain pedang, kan? Yang Ye mengangguk dan berkata, memang. Namun, saya masih ingin mencoba gerakan Anda itu. Orang tua itu mengangguk sebagai jawaban, karena memang seperti itu, mari kita mulai. Begitu dia selesai berbicara, dia mengarahkan jarinya ke Yang Ye. Yang Ye langsung merasakan seutas energi misterius terkunci padanya. Itu sangat kuat, dan itu bahkan lebih kuat dari tekanan yang dia alami dari domain orang tua itu, menyebabkan dia bahkan tidak dapat membangkitkan niat untuk melawan. Namun, itu bukanlah akhirnya. Dia merasa tercekik ketika terkunci padanya, dan itu seperti seseorang menekan jantungnya. Yang Ye merasa ngeri. Kekuatan macam apa ini, haruskah saya menggunakan domain pedang lagi? Namun, dia sama sekali tidak berani melakukan itu. Karena bahkan jika dia bisa menahan serangan ini dengan memanfaatkan domain pedang, dia akan langsung mati. Karena dia tidak memiliki umur yang cukup untuk melakukan itu. Bagaimana saya harus menolak langkah ini tanpa domain pedang? Serangan ini disebut jari Hellshackle. Itu membungkus dunia dalam sangkar, dan menggunakan energi spiritual sebagai belenggu. Itu adalah sesuatu yang saya buat bertahun-tahun yang lalu. Saya pernah menggunakannya untuk mengatasi ranah kultivasi saya dan membunuh Half Saint bermutu tinggi yang setara dengan Supreme Exalt High. Pada saat itu, saya baru saja mencapai alam setengah Saint. Sekarang, saya hanya perlu memberikan perintah dan Anda akan langsung hancur berkeping-keping. Tentu saja, Anda juga dapat mengaktifkan domain pedang, kata orang tua itu. Tiba-tiba, seutas pedang merembes keluar dari dalam Yang Ye. Orang tua itu menggelengkan kepalanya sedikit dan hendak berbicara. Tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis, dan dia langsung menyebarkan tekniknya. Sementara itu, rambutnya langsung berubah dari hitam menjadi putih salju. Apalagi, bahkan ada lebih banyak kerutan di wajahnya. Dia tampak seperti dia langsung berusia 100 tahun. Apa maksud pedang itu? Mata lelaki tua itu berbinar. Decai Sword Inten Yang Ye menghampiri orang tua itu dan mengulurkan tangannya, kamu kalah. Apakah itu kekuatan hukum? Tanya orang tua itu. Yang Ye mengangguk sebagai jawaban. Orang tua itu menatap Yang Ye sebentar, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan tertawa getir, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu benar-benar memahami energi hukum, dan bahkan itu adalah hukum yang kuat. Aku benar-benar kalah kali ini. Saya tidak memiliki banyak sisa umur, dan sekarang saya hanya memiliki sedikit yang tersisa. Ini adalah takdirku. Saat dia berbicara, dia memberikan buah roh suci kepada Yang Ye dan berkata, lanjutkan. Lebih baik jika Anda tidak tinggal di kota. Meskipun tidak banyak orang di sini yang bisa membunuhmu, tidak sedikit juga. Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua itu kembali ke kursi selempang dan berbaring di atasnya. Senior, apakah Anda dari benua yang mendalam? Tanya Yang Ye. Iya, orang tua itu melanjutkan, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Alasan saya melepaskan Anda adalah karena Anda berasal dari benua yang mendalam, dan Anda melindunginya. Saya tidak bisa melangkah maju dan membantu benua yang mendalam, dan hanya ini yang bisa saya lakukan. Semoga beruntung sisanya. Orang tua itu menutup matanya setelah dia selesai berbicara. Yang Ye membungkuk sedikit ke orang tua itu, lalu dia berbalik dan meninggalkan pavilion. Benua yang lebih besar. Orang tua itu membuka matanya sekali lagi ketika Yang Ye pergi, dan ada riak di matanya saat dia mengingat kembali kejadian di masa lalu. Setelah dia meninggalkan teknik pavilion, Yang Ye segera menyembunyikan dirinya dan pergi ke pintu masuk kota. Pada saat ini, area di sana benar-benar dipenuhi mayat dan dibanjiri darah. Selain itu, banyak sekali anggota tubuh yang terputus menutupi tanah sementara bangunan di sekitarnya telah diledakkan. Itu benar-benar berantakan. Kedua belah pihak tidak bertengkar lagi, dan mereka hanya berdiri dalam konfrontasi. Meskipun para pro-founders pemberontak telah kehilangan beberapa kekuatan, bahkan para pro-founders yang lebih pemberontak telah memasuki kota. Jadi, ada lebih dari 4.000 orang yang menantang di sini saat ini, sedangkan Hallowed Grounds memiliki lebih banyak kekuatan. Itu memiliki lebih dari 10.000 ahli di sisinya sementara lebih banyak Half Saint bergegas dari segala arah dari waktu ke waktu. Alis Yang Ye terjalin erat saat dia berdiri dalam bayang-bayang. Mengapa mereka berhenti berkelahi? Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia merasakan dua aura yang sangat kuat di langit yang jauh, dan aura mereka bahkan lebih kuat dari Penatua Mu dan Luyan. Mereka sedang bernegosiasi. Hati Yang Ye mencelos. Meskipun ada permusuhan yang mengakar antara para pro-founders yang menantang dan Hallowed Grounds, mereka juga memiliki tujuan yang sama.
Itu untuk membuka jalan surga dan menyerang ke surga luar. Dalam keadaan seperti itu, sangat mungkin bagi mereka untuk bergabung. Apalagi, begitu itu terjadi, maka niscaya akan menjadi bencana bagi benua yang mendalam. Semuanya, keluarlah dari kota tiba-tiba, sebuah suara bergema dari atas langit. Hati Yang Ye langsung tenggelam ke dasar batu ketika dia mendengar ini. Jelas, mereka akan mencapai kesepakatan. Sementara para Pro-Founders yang pemberontak tidak mau, mereka tidak berani melanggar perintah dari orang yang berbicara, jadi mereka segera mundur dari kota. Sementara itu, suara lain bergema di langit, bunuh Yang Ye dan rebut kembali Stone of Suppression, jangan biarkan orang lain menertawakan Hallowed Grounds kita. Yang mulia hati dia dan yang muliamu bergetar, dan mereka buru-buru mengangguk. Setelah para Pro-Founders pemberontak pergi, para ahli dari Hallowed Grounds juga pergi. Sementara itu, Yang Mulia dia danmu memimpin lebih dari 100 Half Saints untuk mencari Yang Ye di seluruh kota. Tidak ada yang memperhatikan bahwa hampir setengah dari mayat utuh di sekitar pintu masuk kota telah lenyap. Setelah dia meninggalkan kota kuno keramat, Yang Ye melakukan perjalanan dengan cepat sampai mencapai pegunungan yang berjarak beberapa ribu kilometer dari kota. Yang Ye duduk bersila di atas batu besar sementara wajahnya tertutup kebahagiaan dan kegembiraan. Karena dia mendapatkan total hampir 1000 mayat Half Saint kali ini. 1000 mayat setara dengan 1000 hamba pedang setengah suci. Bagaimana mungkin dia tidak senang dan bahagia? Tapi tidak butuh waktu lama baginya untuk tenang. Karena dia telah memikirkan satu hal, dan itu adalah bahwa para Pro-Founders dan Hallowed Grounds yang pemberontak mungkin telah mencapai kesepakatan. Kalau tidak, tidak mungkin mereka berhenti berkelahi. Jika itu benar, maka itu berarti benua yang mendalam dalam bahaya, bahaya besar. 1000 hamba pedang setengah suci tidak berarti apa-apa bagi para pendahulu yang menentang dan tempat suci, kecuali mereka semua adalah Half Saint kelas menengah. Cahaya cemerlang melonjak di mata Yang Ye saat dia memikirkan hal ini. Jika itu adalah orang lain, secara alami tidak mungkin membuat 1000 boneka Half Saint maju ke realem Half Saint kelas menengah, tetapi dia bisa karena dia memiliki energi valet primordial. Yang Ye memanggil roh pedang dan berkata, aku akan menyerahkan mayat itu padamu. Saya harus meningkatkan kekuatan saya dulu. Saat dia berbicara, dia menarik buah roh suci dan berkata, saya harap efeknya tidak terlalu buruk. Roh pedang memberi isyarat sedikit dengan tangannya, dan buah itu langsung terbang ke genggamannya. Dia menatapnya beberapa saat sebelum dia memberikannya kembali kepada Yang Ye, tidak ada yang salah dengan itu. Namun, tidak realistis bagimu untuk mengandalkannya untuk maju ke alam setengah Saint. Anda harus mengandalkan pemahaman dan kekayaan Anda sendiri untuk maju ke alam setengah Saint. Mengandalkan kekuatan eksternal untuk maju dengan paksa sangat sulit dan sangat buruk bagimu. Yang Ye berkata, saya tidak pernah berharap bisa memajukan kultivasi saya ke alam setengah Saint. Aku akan puas jika itu bisa membantuku naik satu peringkat. Dia memiliki sangat sedikit energi valet primordial di dalam dirinya sekarang, dan itu sama sekali tidak cukup bagi 1000 servant pedang untuk mencapai realem setengah Saint kelas menengah. Jadi, dia harus menaruh harapan untuk memajukan kultivasinya. Karena dia akan mendapatkan sejumlah besar energi valet primordial dengan setiap peringkat yang dia peroleh. Roh pedang berkata, aku bisa merasakan bahwa aura kehidupan di dalam Hallowed Grounds tumbuh semakin kecil. Ini akan memakan waktu paling lama setengah bulan bagi semua orang selain mereka yang berada di dalam kota relikui kuno untuk dimusnahkan. Pada saat itu akan menjadi momen hidup dan mati bagi benua yang lebih besar. Yang Ye bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Roh pedang menjawab, kamu memiliki intisari energi valet. Meskipun kamu bukan Half Saint, tapi kamu lebih kuat dari Half Saint. Selama Anda menyerah pada orang-orang di benua yang mendalam itu, maka Anda akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari dunia ini. Begitu para pendiri dan tempat suci yang menantang menggunakan darah, kebencian, dan energi mengerikan dari orang-orang itu untuk membuka jalan surga. Saya tahu bahwa Anda tidak akan meninggalkan istri Anda. Namun, Anda dapat menempatkannya di dalam pagoda primordial. Dengan cara itu, Anda tidak hanya bisa hidup, Anda tidak harus menghadapi kekuatan surga luar. Bukankah itu situasi win-win? Yang Ye menatapnya sebentar, lalu berkata, saya bukan penyelamat dan saya tidak pernah berpikir untuk menjadi penyelamat. Saya tidak merasakan apa-apa bahkan jika begitu banyak yang meninggal di Hallowed Grounds. Para Pro-Founder pemberontak dapat membunuh anggota Hallowed Grounds, dan saya dapat menyaksikan mereka membantai mereka. Namun, mereka tidak bisa membunuh orang-orang di benua yang mendalam. Mengapa, tanya roh pedang dengan suara rendah. Yang Ye berkata, dahulu kala, saya memberitahu mereka bahwa jika mereka mengikuti saya, maka saya tidak akan meninggalkan mereka apapun yang terjadi. Kaisar Iblis, Kaisar Pendiri, Sekte Pedang, Klan Ding.
Mereka tidak mengkhianati saya ketika saya berada dalam kondisi terlemah dan paling menderita. Jadi, bagaimana saya bisa meninggalkan mereka saat menghadapi bahaya? Jika saya melakukannya, maka mereka akan mati. Saya dapat memperlakukan kehidupan beberapa sebagai rumput yang tidak berharga, tetapi kehidupan beberapa layak. Saya menggunakan hidup saya sendiri untuk melindungi. Bahkan jika kita akan kalah pada akhirnya atau bahkan mati, aku tidak akan menyesali keputusanku. Ketika dia berbicara sampai titik ini, suaranya terdengar sedikit lebih berat. Seseorang seharusnya tidak merasa malu di hadapan para dewa, dunia, dan dirinya sendiri. Mereka yang menindas dan mempermalukan saya akan menderita 10 kali pembalasan, dan mereka yang membantu saya akan mendapatkan 10 kali pembayaran. Baik-baik, Anda benar-benar jantan dan sangat hebat. Biarkan saya melihat bagaimana Anda melawan Hallowed Grounds dan para Profounders pemberontak. Dia memelototi Yang Ye dengan tajam, dan kemudian dia mulai memperbaiki SWAT Servants. Yang Ye menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan berkata, "Roh pedang, aku bertemu dengan tuanmu yang lalu." Ekspresinya langsung berubah. Itu menjadi suram dan kejam, dan bahkan ada niat membunuh yang melonjak di matanya. Yang Ye menghela nafas ringan dan berkata, "Dia memintaku untuk memberitahumu sesuatu. Dia mengatakan bahwa dia bersalah padamu bertahun-tahun yang lalu." Diam, dia tiba-tiba mengarahkan jarinya ke arahnya. Seberkas cahaya menabrak dada Yang Ye, dan itu membuatnya terbang. Dia terbang hampir 1 kilometer sebelum dia bertabrakan dengan bukit kecil, dan kemudian dia jatuh ke tanah. "Kamu." Yang Ye baru saja berdiri saat dia muncul di depannya. Di saat yang sama, ada pedang yang diletakkan di tenggorokannya. Di mana dia menatap lekat-lekat padanya dengan tatapan tanpa emosi, dan suaranya sedingin es seperti es berumur 10.000 tahun. "Dia meninggal," Yang Ye berkata, "benar-benar pergi. Dia meninggal." Dia sedikit tertegun, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak seolah dia sudah gila. Yang Ye menghela nafas pelan. Semakin dia bertingkah seperti ini, semakin dia menyadari bahwa hubungan mereka pasti sangat baik bertahun-tahun yang lalu. Sayangnya, dia telah mengorbankan wanita itu untuk dunia ini, dan itulah mengapa roh pedang memiliki kebencian dan kebencian yang besar padanya. Dia pedang yang sangat menyedihkan. Yang Ye berkata, "Saya tahu bahwa Anda pasti menolak untuk memiliki guru lain, dan saya juga tidak ingin menjadi guru itu. Anda dapat pergi kapanpun Anda mau. Tentu saja, yang terbaik adalah jika Anda tetap tinggal karena saya benar-benar membutuhkan bantuan Anda. Jika kamu bisa menyelamatkan benua yang lebih dalam dengan mengorbankan aku sekarang, lalu apa yang akan kamu lakukan?" Dia tiba-tiba menatap matanya. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berbicara tanpa ragu sedikit pun, "Aku tidak akan mengorbankanmu. Saya akan menggunakan cara saya sendiri untuk menyelamatkan benua dan tidak bergantung pada pengorbanan seseorang untuk mencapai sesuatu. Tentu saja, jika saya harus mengorbankan anggota Hallowed Grounds, maka saya tidak akan ragu sama sekali." Dia tertawa dingin dan wajahnya dipenuhi keraguan. Yang Ye mengangkat bahu dan berkata, "Tidak masalah apakah kamu percaya padaku atau tidak. Ingatlah bahwa kita hanya bekerja sama, dan aku akan menyingkirkanmu setelah kita selesai." Dia melirik dingin ke Yang Ye, dan kemudian dia berbalik dan mulai memperbaiki pedang hamba. Dia jelas pedang, tapi kenapa dia terlihat seperti wanita sejati? Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan pertanyaan ini. Dia menelan buah roh suci, dan kemudian untaian energi roh yang sangat kuat langsung muncul di dalam dirinya. Setelah itu, mata Yang Ye langsung terbuka lebar karena kultivasinya benar-benar meningkat dengan segera. Peringkat ke-8 dari peringkat raja. Yang Ye cukup tercengang dengan kemajuan ini. Dia benar-benar tidak membayangkan bahwa buah roh suci benar-benar akan sangat menakutkan. Bagaimanapun, dia baru saja mengkonsumsinya, namun energi yang meletus darinya telah langsung memungkinkannya untuk maju ke peringkat ke-8 dari alam raja. Setelah beberapa saat terkejut, dia sangat gembira. Karena dia menyadari bahwa dia tiba-tiba mendapatkan sejumlah besar energi primordial valet setelah kemajuan. Yang Ye merasa bahwa itu adalah cara pagoda primordial untuk mendesaknya berkultivasi. Itu memberi sedikit energi valet primordial padanya. Setelah setiap kemajuan ini membuatnya tidak punya pilihan selain melakukan semua yang dia bisa untuk meningkatkan kekuatannya. Karena energi valet primordial bisa menyelamatkan hidupnya. Yang Ye memfokuskan pikirannya, membuang pikiran yang mengganggu di dalamnya, dan mulai berkonsentrasi pada kultivasi. Di luar kota kuno Hallows. Yang Mulia, dia dan Mu berdiri di depan gerbang sementara 50 pria tua berjubah putih berdiri di sisi masing-masing. Setiap pria tua berjubah putih adalah Half Saint kelas menengah. Yang Mulia, dia menatap ke 100 pria tua berjubah putih dan berkata, "Saya sangat menyadari kekuatan yang kalian semua miliki. Bahkan aku dan kakakmu bukanlah pawai untuk kalian semua jika kalian bergabung.
Namun, yang ingin saya katakan adalah bahwa Anda tidak boleh ceroboh saat bertemu Yang Ye, dan Anda tidak boleh bertindak sendiri. Meskipun dia hanya seorang yang lebih mendalam dari Monarch Realm, kekuatannya cukup untuk membunuh Half Saint. Ditambah dengan Stone of Suppression dan boneka Half Saint yang dimilikinya, bahkan Half Saint kelas menengah bukanlah tandingannya. Dia berhenti sejenak ketika dia berbicara. Sampai saat ini, dia telah berulang kali bertindak melawan tempat suci kita, dan dia bahkan menyebabkan kita menderita kerugian besar. Bukan hanya kita tidak bisa beristirahat dengan damai saat dia masih hidup, Hallowed Grounds akan hidup selamanya dalam rasa malu sampai dia disingkirkan. Teknik penyembunyiannya sangat luar biasa. Kita tidak bisa melakukan apapun padanya jika dia tetap bersembunyi. Salah satu lelaki tua itu berbicara dengan sungguh-sungguh. Yang mulia, dia melambaikan tangan kanannya, dan kemudian 5 jimat muncul di tangan setiap pria tua berjubah putih. Dia berkata, ini adalah jimat cahaya dewa yang dibuat oleh Grandmaster Shen Mo. Selama dia menunjukkan dirinya, Anda hanya perlu merobek jimat ini dan dia tidak akan bisa menyembunyikan dirinya dalam area sejauh 500 km. Itu membuat segalanya lebih mudah. Orang tua itu mengangguk. Yang mulia, dia memandang mereka dan berkata, satu pengingat terakhir. Jangan meremehkannya saat Anda menemukannya, dan jangan bertindak gegabah. Anda harus memberitahu kami secepat mungkin. Dimengerti. Mereka menyuarakan persetujuan mereka sebelum berubah menjadi sinar cahaya yang lenyap ke langit. Yang mulia, dia menarik pandangannya, dan ada jejak keganasan di matanya. Yang Ye, kali ini kau akan mati dalam kematian tanpa kerikil. Di pegunungan yang terletak ribuan kilometer jauhnya dari kota kuno Halos, sebuah suara tiba-tiba bergema, orang yang membunuh Yang Ye akan diberi hadiah Life Essence Pill. Aku akan meminum pil itu. Sesosok melesat ke langit dan menghilang ke cakrawala. Apalagi, banyak sosok lain terbang di belakangnya. Kota tanpa nama. Hanya ada 3 orang di aula. Orang tua buta, Shen Mo, dan orang tanpa kepala. Orang itu, Yang Ye, hampir membuat para pro-founders pemberontak dan Hallowed Grounds menderita kerugian besar. Jika itu terjadi di masa lalu, saya tentu akan senang melihat hal seperti itu terjadi. Namun sekarang, singkatnya, jika dia tidak tersingkir, maka dia mungkin merusak rencana kita. Orang tua buta itu berbicara dengan sungguh-sungguh. Para pro-founders yang menantang dan Hallowed Grounds telah bertindak, jadi mengapa kita harus ikut campur, kata orang tanpa kepala. Orang tua buta itu menjawab, tapi jangan lupa bahwa Yang Ye memiliki Stone of Suppression. Ini bukanlah ancaman besar bagi kami saat berada di tangan Yang Ye, tetapi jika itu jatuh ke tangan Hallowed Grounds atau para ahli yang menentang, maka kami mungkin jatuh di bawah kendali orang lain. Pria tanpa kepala dan Shen Mo terdiam. Orang tua buta itu melanjutkan, jadi, Stone of Suppression benar-benar tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Bagaimana menurut kalian semua? Anda berniat membunuh Yang Ye, tanya orang tanpa kepala. Aku hanya menginginkan Stone of Suppression, orang tua itu berkata. Tentu saja, saya tidak punya pilihan selain mengambilnya jika dia menolak memberikannya kepada saya. Jadi, apakah dia akan bisa hidup itu terserah dia. Saat dia berbicara, lelaki tua buta itu menghilang dari dalam aula. Orang tanpa kepala bertanya, apa pendapatmu tentang semua itu? Tidak ada yang bisa menghentikan Hallowed Grounds dan para ahli pemberontak untuk menyelesaikan rencana mereka, kata Shen Mo. Orang tanpa kepala itu berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. Anggota Hallowed Grounds hampir seluruhnya dimusnahkan. Saatnya berurusan dengan orang-orang di kota ini. Pada saat ini, Yang Ye secara alami tidak tahu bahwa tindakannya di kota relikui kuno telah membuat kekuatan ini mulai mengirim ahli mereka untuk mengejar dan membunuhnya. Aura Yang Ye semakin kuat dan kuat saat dia duduk di atas batu besar. Energi yang meletus dari buah roh suci melonjak ke seluruh tubuhnya seperti tsunami, dan dia tanpa henti menyerap energi itu. Begitu saja, 3 hari berlalu. Aura yang sangat menakutkan melonjak keluar dari dalam Yang Ye, dan aura itu menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, segala sesuatu di area seluas 50 km di sekitar Yang Ye hancur. Peringkat ke-9 dari Monarch Realm. Pada saat ini, Yang Ye telah mencapai peringkat ke-9 dari Monarch Realm, dan aura di dalam dirinya semakin kuat tanpa henti. Roh pedang dan Ding Xiaoyao muncul di sisi Yang Ye. Apakah dia mencoba untuk memasuki alam setengah Sein, tanya Ding Xiaoyao dengan suara berat, dan suaranya membawa jejak kejutan yang menyenangkan. Bagaimanapun, jika Yang Ye mencapai alam setengah Sein, bahkan para petinggi dari Hallowed Grounds pun dapat bermimpi untuk membunuhnya. Gumpalan kekhawatiran melintas di mata roh pedang saat dia berkata, meskipun fondasinya tidak buruk, dia masih terlalu muda.
Jika dia dengan paksa mencapai alam setengah Sein dalam mengalami konsolidasi keuntungannya melalui waktu dan mencapai berbagai pemahaman, maka sementara itu akan sangat bermanfaat baginya dalam jangka pendek, itu akan menanam benih bencana di dalam dirinya. Atau saya harus mengatakan bahwa itu akan mengubur banyak benih bencana di dalam dirinya. Karena kultivasinya benar-benar meningkat terlalu cepat. Kebahagiaan di mata Ding Xiaoyao lenyap saat dia mendengar ini, dan dia berkata, apakah ini sangat serius? Roh pedang menjawab, apakah kamu tahu mengapa Nether Maiden masih di alam agung bahkan alam setengah Sein tidak akan mustahil dengan bakat alami yang dimilikinya. Namun, dia masih di Exalt Realm karena dia menekan kecepatan kemajuannya. Dia ingin mencapai alam raja secara alami, dan akhirnya mencapai alam setengah suci. Dengan cara itu, masa depannya tidak akan terbatas, dan itu akan membuat fondasinya menjadi sangat kokoh. Haruskah kita menghentikannya? Tanya Ding Xiaoyao. Roh pedang menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, dia akan mengetahuinya. Selain itu, kecuali dia dibantu oleh harta karun, mustahil baginya untuk mencapai alam setengah Sein sekarang. Ding Xiaoyao mengangguk ringan, lalu dia menatap Yang Ye. Tatapannya membawa sedikit kekhawatiran. Aura Yang Ye masih terus meningkat. Namun, tidak butuh waktu lama untuk auranya stabil secara bertahap. Roh pedang mengangguk ketika dia melihat ini dan berkata, dia masih cukup tenang dan tidak mencoba untuk menyerang ke alam setengah Sein. Sementara itu, ekspresi roh pedang tiba-tiba berubah. Dia melihat ke langit dan berkata, sial keributan yang dia buat terlalu besar. Seseorang memperhatikan kami satu. Segera setelah dia selesai berbicara, dia segera membentuk segel, dan kemudian 3 formasi pedang melingkar muncul di bawah kaki mereka. Setelah itu, mereka langsung menghilang di tempat. Kurang dari 2 napas setelah mereka menghilang, yang mulia dia, yang muliamu, dan 100 pria tua berjubah putih muncul di tempat mereka beberapa saat yang lalu, dan ekspresi mereka berubah menjadi suram ketika mereka menyadari bahwa tempat itu benar-benar kosong. Cari dia tidak mungkin menjadi gemuk begitu yang mulia dia selesai berbicara, semuanya segera mengoyak ruang terbuka dan menghilang di tempat. Setelah mengeksekusi 3 Five Element Sword Flight berturut-turut, Sword Spirit akhirnya berhenti kabur. The Hallowed Grounds mengirimkan sejumlah besar ahli. Selain 2 maha suci, ada sekitar 100 orang suci setengah kelas juga. Selain itu, saya bahkan merasakan aura yang sangat tidak jelas. Tiba-tiba, matanya terbuka lebar, dan kemudian dia melihat ke langit. Ruang di sana robek, dan kemudian tombak ditembakkan ke arah mereka bertiga. Tombak itu sangat cepat, dan ditambah dengan fakta bahwa itu telah membuat mereka lengah, itu sama sekali tidak mungkin bagi roh pedang untuk melakukan teknik terbang pedang 5 elemen. Pada saat ini, Yang Ye masih duduk bersila di tanah dengan mata tertutup rapat. Dia sepertinya menyerap energi yang tersisa di dalam dirinya, jadi hanya roh pedang yang bisa melakukan sesuatu sekarang. Saat dia menatap tombak yang akan mencapai mereka, cahaya dingin melintas di matanya. Dia mengetukkan kaki kanannya ke tanah, dan kemudian dia berubah menjadi pedang besar yang melesat ke langit dan bertabrakan dengan tombak. Ledakan besar bergema di langit. Setelah itu, roh pedang turun ke tanah di sisi Yang Ye dan Ding Xiaoyao. Pada saat ini, wajahnya sangat pucat, dan matanya dipenuhi teror. Ding Xiaoyao mengerutkan kening. Dia akan mengatakan sesuatu ketika roh pedang segera membentuk segel, dan kemudian ketiganya lenyap di tempat. Pada saat yang sama ketika mereka menghilang, seorang pria berjubah hitam yang memegang tombak muncul di tempat mereka berada beberapa saat yang lalu. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari saya, Qi Jing, jika saya ingin membunuh mereka. Pria berjubah hitam itu maju selangkah, dan kemudian dia menghilang di tempat. Tepat setelah dia menghilang, lelaki tua buta itu langsung muncul di tempatnya berdiri sekarang. Pada saat yang sama, kelompok agung yang mulia He muncul di sini juga. Gumpalan kejutan melintas di mata yang mulia dia ketika dia melihat lelaki tua yang buta itu, dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia hanya melirik lelaki tua buta itu dengan dalam dan panjang namun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Siapa itu? Dia benar-benar kuat. Orang tua buta itu berbicara dengan tiba-tiba. Seorang ahli yang menantang yang mulia. Dia menjawab, dia harus menjadi salah satu dari 10 jenderal surgawi. Saya hanya tidak tahu apa rankingnya. Tidak peduli apa rankingnya, dia lebih dari cukup untuk membunuh Yang Ye. Orang tua buta itu menggelengkan kepalanya dan berkata, begitu banyak dari kita benar-benar berangkat hanya untuk mengejar dan membunuh seorang ahli alam monark. Wajah yang mulia He cukup sedap dipandang. Bagaimanapun, itu benar-benar penghinaan bagi begitu banyak orang untuk mengejar yang lebih mendalam dari monark realm. Yang muliamu tiba-tiba berkata, jangan buang waktu lagi. Jika kita terlambat, maka Yang Ye mungkin jatuh ke tangan para ahli yang menantang.
Yang mulia dia mengangguk sebagai jawaban, dan kemudian mereka semua mengoyak ruang dan pergi. Orang tua buta itu buru-buru mengikuti mereka. Kaki roh pedang, Yang Ye, dan Ding Xiaoyao baru saja menyentuh tanah saat Ding Xiaoyao berbicara dengan kaget, roh pedang kamu. Karena wajah roh pedang tidak hanya pucat, tubuhnya sebenarnya mulai menjadi sedikit tembus cahaya. Melarikan diri, mengapa Anda tidak melarikan diri lagi? Aku belum cukup bersenang-senang. Sementara itu, pria berjubah hitam itu muncul tidak terlalu jauh di belakang mereka. Tidak apa-apa, aku akan bermain denganmu sebagai gantinya, suara Yang Ye tiba-tiba bergema.